Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Bu Indah. Dan selamat pagi bagi kalian-kalian yang menonton video ini pada channel YouTube saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Muhsikri Wahyudi, dengan NIM 4318012. Yang berikutnya ada Hafidin Ahmad dengan NIM 4318090. Lalu ada Natif Ubaidillah dengan NIM 4318103. Dan yang terakhir ada Khairul Muttaqin dengan NIM 4318117. Sebelum memasuki pada penjelasan apa itu filsafat manusia, saya akan menjelaskan tentang manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain, yaitu kelebihan nafsu atau sifat dasar iblis, lalu ada taat, patuh, dan tunduk atau yang sering disebut dengan sifat dasar malaikat, dan yang paling membedakan dari kedua makhluk tersebut adalah manusia diberikan dengan akal. Ketiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat memposisikan diri sebagaimana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan abadi. Dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dari tafsir tersebut terlihat jelas bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun banyak dari golongan manusia yang tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Malah manusia berbuat sebaliknya dan mengingkari apa yang telah dikaruniakan. Itu karena manusia belum memahami betul hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal, membuat manusia selalu ingin tahu tentang segala hal. Saya Natif Ubaidillah, NIM 4318103. Pengertian filsafat secara etimologis. Filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu Philin yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata Sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filosof Yunani seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menunjukkan keragaman pengertian ini. Filsafat manusia adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Metode dan karakteristik filsafat manusia. Filsafat manusia menggunakan metode sintesis dan reflektif. Metode sintesis dalam filsafat manusia mensintesiskan pengalaman dan pengetahuan ke dalam satu visi. Contohnya, dari sistem-sistem besar filsafat Bergson tentang daya penggerak hidup.
filsafat Hegel tentang roh, filsafat para materialis tentang hakikat materi. Dengan metode sintesis, maka tercapailah visi menyeluruh dan rasional tentang hakikat manusia. Dari suatu pengalaman dan pengetahuan tentang manusia, para filosof mencoba menyaring dan menggolongkan isi pengalaman dan pengetahuan ke dalam satu atau dua kategori realitas paling dasar, yaitu hakikat dari semua umat manusia. Saya Hafidin Ahmad akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Mas Nadib. Kemudian yang kedua yaitu metode refleksi. Metode refleksi dalam filsafat manusia tampak dari pemikiran-pemikiran filsafat besar seperti yang dikembangkan oleh Descartes, Kant, Edmund Husserl. Refleksi yang dimaksud yaitu pertanyaan tentang esensi suatu hal. Contohnya, apakah esensi keindahan itu? Apakah esensi manusia itu? Pengertian lain dari refleksi yaitu proses pemahaman diri berdasarkan pada totalitas gejala dan refleksi kejadian manusia yang sedang direnungkannya. Sedangkan ciri-ciri karakteristik dari filsafat manusia itu sendiri yaitu ekstensif, intensif, dan kritis. Ciri ekstensif filsafat manusia yaitu luasnya jangkauan atau menyeluruhnya objek kajian yang digeluti oleh filsafat. Filsafat manusia adalah hipnosis realitas filsafat manusia. Ciri lain dari filsafat manusia yaitu intensif, yang artinya mendasar. Filsafat adalah kegiatan intelektual yang hendak menggali inti hakikat akar atau struktur dasar. Bahwa filsafat manusia hendak mencari ilmu akar yang melandasi kenyataan manusia baik yang nampak pada gejala kehidupan sehari-hari maupun yang terdapat di dalam data dan teori ilmiah. Ciri kritis dalam filsafat manusia berhubungan dengan dua metode yang dipakainya, yaitu sintesa dan refleksi. Karena tujuannya filsafat manusia pada taraf akhir tidak lain adalah untuk memahami diri berupa ilmu, pengetahuan, kebudayaan, atau ideologi. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Ada 4 dalam aliran antropologi filsafat, yaitu yang pertama aliran serbazat. Aliran serbazat berpendapat bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Manusia dan alam adalah materi. Yang kedua, aliran serbaruh yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Aliran ini menganggap ruh adalah hakikat, sedangkan badan hanyalah penjelmaan atau bayangan. Kemudian yang ketiga, aliran dualisme yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan ruhani. Yang keempat, aliran eksistensialisme yang berpendapat bahwa hakikat manusia adalah eksistensi dari manusia. Hakikat manusia adalah ruh, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang digunakan ruh saja. Tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Pandangan ini akhirnya memperlihatkan keberadaan manusia secara utuh, bahwa mereka adalah pencari kebenaran. Nama Khairul Muttaqin, NIM 4318117. Melanjutkan penjelasan dari Mas Hafidin, yaitu pandangan beberapa filsuf tentang manusia. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulainya jiwa bersatu dengan raga. Jiwa telah lebih dulu sebelum jatuh ke dunia dan disatukan dengan badan. Maka Plato yang disebutkan manusia atau pribadi adalah jiwa sendiri. Sedangkan badan oleh Plato dianggap sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia. Yang kedua, Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, yang disebut manusia sebagai pribadi adalah makhluk individual yang dianugerahi kodrat nasional. Yang disebut makhluk individual ialah makhluk yang merupakan kesatuan antara jiwa dan badan. Maka sejauh jiwa sudah bersatu dengan badan, yaitu sudah hidup meskipun belum dapat berdikari, haruslah disebut sebagai pribadi yang utuh. Yang ketiga, David Hume.
David Hume berbicara mengenai pribadi yang dimaksudkan adalah identitas diri, yaitu kesamaan jati diri manusia dalam katanya dengan waktu. Hume menyimpulkan bahwa pribadi hanyalah suatu kesimpulan persepsi yang saling mengaitkan secara berturutan dengan kecepatan yang luar biasa, selalu mengalir dan bergerak. Yang keempat, menurut Immanuel Kant memahami pribadi sebagai berikut: suatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya sendiri pada waktu yang berbeda-beda disebut seseorang pribadi. Jiwa itu sadar, maka jiwa adalah pribadi. Jelaslah bahwa bagi Kant identitas diri seorang pribadi mengandaikan kesadaran diri, yaitu kesamaan dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, John Stuart Mill menyebut pribadi adalah manusia individual yang mempunyai kebebasan mutlak dalam hubungannya dengan masyarakat. Bagi Mill, individu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat. Apapun alasannya, individu harus diutamakan di atas masyarakat. Menjadi jelas bahwa baginya kepentingan individu tidak boleh dikorbankan dengan kepentingan masyarakat. Yang keenam, John Dewey. Kata pribadi bagi John berarti seorang yang bertindak sebagai wakil dari suatu grup atau masyarakat. Seorang individu hanya bisa disebut pribadi kalau ia mengemban dan menampilkan nilai-nilai sosial masyarakat tertentu. Maka ada hubungan erat antara martabat seseorang sebagai pribadi dan perannya di dalam masyarakat. Yang ketujuh, John Murray menggunakan kata pribadi untuk menuju kepada seorang pelaku yang konkret dan real. Pribadi menurutnya pertama adalah pelaku, agen, bukannya pemikir. Baginya Edo lebih penting daripada I think. Sifat khusus manusia adalah kemampuannya untuk bertindak, bukannya Demikian video presentasi dari kelompok 3. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.